Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Rana Junamiansyah dengan NIM akhir 041 dan di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS SIG Peta Analisis Kerawanan Banjir untuk Kabupaten Cilacap. Di sini yang pertama ada pengertian dari sistem informasi digital. Jadi sistem informasi digital itu atau SIG memegang peran yang sangat krusial dalam ekonomi pembangunan. Dalam bidang ini, masalah ekonomi tidak hanya dilihat dari angka dan statistik saja, seperti pertumbuhan PDB atau tingkat inflasi, tetapi juga bagaimana data tersebut tersebar secara spasial atau keruangan di suatu wilayah di Indonesia, contohnya. Yang pertama itu ada pemetaan ketimpangan ekonomi regional. SIG dapat mengintegrasikan data sosioekonomi seperti tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, atau indeks pembangunan manusia dengan peta per wilayah. Dan manfaat dari pemetaan ketimpangan ini merupakan pemerintah bisa langsung mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan atau wilayah wilayah yang tertinggal atau klusterisasi secara visual, sehingga intervensi kebijakan tidak salah sasaran. Selanjutnya ada yang kedua merupakan perencanaan dan pemerataan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, jaringan listrik, waduk adalah motor penggerak ekonomi. SIG digunakan untuk analisis kesesuaian lahan dan penentuan rute terbaik. Manfaat dari perencanaan ini merupakan memastikan infrastruktur yang dibangun di area yang memberikan efek domino ekonomi yang besar, serta memetakan wilayah mana saja yang belum tersentuh fasilitas fasilitas publik dasar. Selanjutnya ada penentuan lokasi, penentuan lokasi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan UMKM. Dalam ekonomi pembangunan, menentukan di mana sebuah kawasan industri, pasar, dan pusat layanan harus dibangun sangatlah sensitif. SIG menggunakan analisis buffer atau jarak dan aksesibilitas. Manfaatnya membantu menempatkan pusat ekonomi baru yang strategis agar mudah diakses oleh pelaku usaha termasuk UMKM, meminimalkan biaya logistik dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada optimalisasi potensi sumber daya daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti pertanian, pertambangan, atau pariwisata. SIG mampu melakukan tumpang susun atau overlay di berbagai peta tematik atau peta jenis tanah, tata guna, tata guna lahan, dan curah hujan. Manfaat dari poin ini merupakan daerah bisa memetakan komoditas keunggulan yang paling cocok dikembangkan di tiap kecamatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang terakhir di dalam poin ini merupakan analisis dampak lingkungan dan kebencanaan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable development merupakan harus memperhitungkan resiko bencana dan kelestarian lingkungan. Manfaatnya merupakan SIG digunakan untuk memetakan zona rawan bencana, banjir, longsor, ataupun gempa. Dengan begitu, investasi ekonomi pembangunan tidak ditempatkan di zona berbahaya yang beresiko merugikan perekonomian di masa yang akan datang jika terjadi bencana. Selanjutnya merupakan contoh-contoh analisis di SIG. Yang pertama ada buffer atau zonasi jarak. Buffer merupakan alat yang digunakan untuk membuat area jangkauan atau zona penyangga di sekitar fitur geografi tertentu. Bisa berupa titik, garis, atau poligon berdasarkan jarak yang ditentukan. Cara kerja untuk buffer ini, jika Anda memiliki sebuah titik, misalnya di lokasi pasar, buffer ini akan membuat lingkaran sempurna di sekeliling titik tersebut. Radius tertentu misal 1 kilometer. Contoh kasusnya seperti eh, contoh kasus dalam pembangunan dan bisnis, contohnya membuat radius 5 kilometer di sekitar lokasi rencana pembangunan mall baru untuk melihat seberapa banyak pemukiman yang masuk dalam jangkauan pasar potensialnya. Yang kedua ada intersect atau irisan. Intersect merupakan alat analisis
yang menumpuk dua atau lebih lapisan layer peta untuk menghasilkan lapisan baru yang hanya berisi area di mana lapisan-lapisan tersebut saling bertumpang tindih atau beririsan. Lapisan baru ini akan membawa atribut data dari semua lapisan pembentuknya. Dan yang cara kerja dari intersect ini merupakan eh, se- hanya wilayah yang memenuhi semua kriteria lapisan yang akan diambil. Contoh kasus dalam ekonomi dan pajak daerah, jikalau lapisan A atau peta batas wilayah Tangerang Selatan dan lapisan B, peta jaringan jalan protokol, jika melakukan intersect, hasilnya adalah peta hanya menampilkan jalan-jalan protokol yang berada di dalam wilayah Tangerang Selatan saja. Jalan di luar kota tersebut akan terhapus dikarenakan interseknya hanya menyambungkan jalan-jalan yang sudah ditandai tadi, yang peta batas wilayah Tangerang Selatan dan lapisan B, peta jaringan jalan protokolnya. Dan yang ketiga merupakan union atau penggabungan keseluruhan. Union merupakan alat penggabungan di seluruh area dari dua atau lebih lapisan poligon, baik secara yang saling bertumpang tindih maupun yang tidak. Cara kerja dari union ini, eh, semua wilayah dari kedua peta akan disatukan dalam satu peta yang baru. Di area yang bertumpuk, datanya akan digabungkan, sedangkan area yang tidak bertumpuk, datanya a- datanya tetap tetap dipertahankan, namun kolom data dari peta lawan akan bernilai atau kosong, akan bernilai kosong atau nol. Contoh kasus analisis wilayah kompleks, jikalau memiliki lapisan A atau peta kawasan rawan banjir dan lapisan B, peta lokasi pusat UMKM dengan menggunakan union atau penggabungan keseluruhan, Anda dapat mendapatkan peta utuh yang menampilkan yang pertama ada area UMKM yang aman dari banjir, yang kedua area UMKM yang tidak ada area banjir yang tidak ada UMKM-nya, yang ketiga ada area di mana UMKM tersebut sekaligus berada di zona rawan banjir. Peta gabungan ini sangat berguna untuk mitigasi dampak ekonomi dan bencana. Jadi mendapatkan tiga jenis di sini. Baik, selanjutnya di sini ada layout peta kerawanan banjir Kabupaten Cilacap. Di sini bisa kita lihat di yang pertama, scale-nya itu berada di 1 banding 500.000. Dan di sini legendanya di sini yang hijau seluruhnya ini wilayah Cilacap. Dan yang pertama itu ada kerawanan banjir. Di sini ada titik-titiknya. Di sini ada bahaya, rendah, sangat bahaya, sangat rendah, dan sedang. Dan di sini eh, di wilayah yang yang atas yang atas di kiri ini kebanyakan di titik rendah, rendah, habis di rendahnya lumayan banyak, dan di sini ada juga di titik lumayan bahaya karena di sini banyak yang biru dan kuning. Di sini juga ditunjukkan di pemukiman Cilacap ya kelasnya. Di sini ada 0,1 kilometer sampai 1,4 kilometer. Habis itu yang biru ada 0,4 kilometer sampai 0,8 kilometer. Eh, 0,8 kilometer sampai 1,2 kilometer. Dan setelah itu ada lebih kecil dari 0,1 kilometer dan lebih besar dari 1,2 kilometer. Selanjutnya, di sini ada distance atau jarak sungai ke pemukimannya. Di sini ada 0,1 kilometer, 0,4 kilometer, 0,8 kilometer, dan 1,2 kilometer sampai 4 kilometer. Di sini karena kenapa di sini ada jarak dari sungai ke pemukimannya? Karena jarak dari sungai ke pemukiman itu dapat menunjukkan indikasi kerawanan banjirnya. Jadi semakin jauh atau semakin besar jarak dari sungai ke pemukiman ya seperti misalnya lebih besar dari 4 kilometer.
Di situ indikasi kerawanan banjirnya tuh lebih lebih rendah dibanding 0,1 eh, dibanding pemukiman yang hanya berjarak 0,1 kilometer saja. Dan di sini ada peta Cilacapnya di bawahnya, dan di bawahnya tuh saya mengambil sumber ini dari peta RBI per wilayah di Cilacap. Dan di sini ada klasifikasi kerawanan banjir. Jadi di sini eh, ada jarak dari sungai dan klasifikasinya. Jadi eh, seberapa jauh seberapa jauh mana bahaya. Jadi di sini ada selanjutnya ada klasifikasi kerawan banjir. Jadi di sini ada eh, jarak aman dari sungai untuk kerawanan banjir ini. Contohnya ada 0,1 kilometer sangat bahaya, 0,1 sampai 0,4 kilometer terbilang klasifikasi bahaya, 0,4 sampai 0,8 kilometer sedang, 0,8 kilometer sampai 1,2 kilometer rendah, dan eh, lebih besar dari 1,2 kilometer sangat amat rendah. Jadi di sini jarak dari sungai itu menentukan apakah daerah tersebut rawan banjir atau tidak, dan lebih baik di atas 1,2 kilometer karena diindikasikan akan sangat jauh dari sungai dan akan sangat sangat rendah terkena kemungkinan terkena banjirnya. Dan di sini selanjutnya adalah kelas kerawanan secara grafik. Yang pertama kelasnya itu ada biru tua merupakan bahaya, orange merupakan rendah, abu-abu sangat bahaya, kuning sangat rendah, dan biru muda merupakan yang kelas yang paling ya, sedang. Di sini satuan satuan luasnya merupakan hektar. Di sini ada 20 miliar hektar, 18 miliar hektar, 16 miliar hektar sampai 2 juta hektar. 2 miliar hektar. Iya. Di sini di sini ada 7 kecamatan merupakan Cimanggu, Cipari, Gandurang, Gandrungmangu, Karangpucung, Kadungreja, Majenang, Wanareja. Di sini yang pertama ada di Cimanggu. Cimanggu di sini titik bahayanya di 18 miliar hektar. Jadi lumayan besar di Cimanggu. Eh, dan titik rendahnya lumayan sedikit di bawah 2 miliar hektar. Tapi titik sangat bahayanya ada di 9 miliar hektar karena di tengah-tengah 8 juta dan 8 miliar dan 10 miliar hektar. Dan yang sedangnya ada di titik 7 miliar hektar. Selanjutnya ada di Cipari. Cipari eh, di Cipari paling bahaya merupakan di 18 sampai 19 miliar hektar. Titik bahayanya ada lumayan besar, dan titik rendahnya sama seperti di Cimanggu, merupakan di bawah 2 miliar hektar, kemungkinan di 1 miliar hektar. Titik sangat bahayanya ada di titik seperti Cimanggu juga, ada di 9 miliar hektar. Titik sangat rendahnya tidak ada, namun titik sedangnya berada sama tepat seperti di Cimanggu, yaitu ada di 7 miliar hektar juga. Selanjutnya ada Gandung Gandrung Mangu. Di sini titik bahayanya ada di 19 juta hektar. 19 juta hektar sama seperti Cimanggu dan Cipari. Setelah itu
titik rendahnya merupakan di 1 miliar hektar dan titik sangat bahayanya berada di 9 miliar hektar juga. Namun di sini titik sangat rendahnya berada di bawah 1 miliar hektar. Jadi ada tapi tidak sebanyak itu. Dan titik sedangnya berada di 7 juta hektar. Selanjutnya ada Karangpucung. Karangpucung memiliki titik bahaya di atas 18 miliar hektar. 18 miliar hektar. Titik titik sangat rendahnya tidak ada. Titik abu-abu sangat bahayanya berada di 9 miliar hektar. Titik rendahnya tidak ada juga dan titik sedangnya berada di 7 miliar hektar. Selanjutnya ada ke Kedung Reja. Kedung Reja titik bahaya ada di 19 miliar hektar. Titik rendahnya berada di 1 miliar hektar. Titik sangat bahayanya berada di 9 miliar hektar. Dan titik sangat rendahnya tidak terlihat. Dan titik sedangnya berada di 7 miliar hektar. Selanjutnya ada di Majenang. Majenang titiknya sama seperti di Kedung Reja semuanya. Dan Wanareja titiknya titik bahayanya sama di 19 miliar hektar. Titik rendahnya sama seperti di Majenang 1 miliar hektar dan titik sangat bahaya berada di 7 miliar hektar seperti yang lainnya. Dan titik sangat rendahnya berada di bawah titik rendahnya. Dan titik sedangnya berada di 7 miliar hektar. Selanjutnya ada proses analisis klip. Di sini eh, yang pertama merupakan eh, klipnya atau pemotongan area. Jika Anda memiliki data titik seperti lokasi UMKM, fasilitas kesehatan atau sekolah atau tingkat provinsi Jawa Tengah atau nasional, Anda perlu memotongnya agar hanya menyisakan data yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Cilacap. Fungsi utama untuk klip ini merupakan menghilangkan data di luar wilayah kajian agar analisis menjadi fokus dan performa software menjadi lebih ringan. Input yang dibutuhkan, input features, data spasial yang luas, misal titik UMKM provinsi di Jawa Tengah, dan yang terakhir clip featuresnya batas wilayah pemotong poligon batas Kabupaten Cilacap. Jadi hasil dari klip ini merupakan sebuah layer baru yang hanya berisi fitur titik, garis, atau poligon yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Yang kedua merupakan intersect. Intersect merupakan proses tumpang tumpang susun atau overlay untuk mencari area di mana dua layer atau lebih saling bertumpang tindih. Berbeda dengan klip yang tadi, eh, inters klip yang memotong bentuk fisik, intersect akan menggabungkan atribut data dari kedua layer tersebut pada wilayah yang beririsan. Fungsi utama untuk intersect ini mengetahui informasi spesifik mengenai letak suatu objek terhadap wilayah administrasi yang lebih kecil. Contoh, mengetahui titik UMKM tersebut masuk ke dalam kecamatan apa atau dan input yang dibutuhkan features layer hasil klip yang tadi titik UMKM Cilacap dan layer batas administrasi per kecamatan di Cilacap. Hasilnya hasil dari intersect ini layer titik UMKM baru yang sekarang di dalam atribut tabelnya sudah otomatis terisi kolom eh, nama kecamatannya yang sudah ditandain. Meskipun di data mentah awalnya kolom kecamatan tersebut kosong atau belum lengkap. Yang ketiga ada calculate geometri atau penghitungan dimensi spasial. Feature ini digunakan untuk menghitung nilai geografi dari objek peta secara otomatis seperti menghitung luas area untuk poligon, panjang atau length untuk garis atau koordinat X atau Y untuk
Titik. Fungsi utama dalam kajian ekonomi, jika objek Anda berbentuk poligon, misalnya kawasan industri, lahan pertanian, atau area hutan di Cilacap, Anda harus menghitung luasnya dalam hektar atau sekitar kilometer. Terlebih dahulu sebelum bisa menghitung kepadatan atau potensi ekonominya. Jadi cara menjalankannya itu membuka atribut table layer. Table layer di eh, di dalam mapnya dan di klik kanan itu akan terbuka atribut table layer pada judul kolom baru yang sudah dibuat tadi. Contohnya seperti luas kilometer kedua, lalu pilih calculate geometri, pilih properti area dan tentukan sistem koordinat proyeksi yang sesuai seperti UTM zona 49S untuk wilayah Cilacap agar hitungan luasnya akurat. Dan hasilnya, kolom baru pada tabel akan terisi angka, luas, panjang, atau koordinat yang pasti dan terukur untuk setiap baris data objek di Cilacap. Yang keempat ada summary statistik, ringkasan data angka. Eh, ini adalah tahap akhir di mana eh, semua akan diringkas data tabular atau bukan data grafis atau peta berdasarkan pengelompokan tertentu menggunakan rumus statistik seperti penjumlahan rata-rata nilai maksimum atau minimum. Fungsi utama mengubah ratusan atau ribuan baris data detail menjadi tabel ringkasan yang siap dibaca dalam laporan atau diubah menjadi grafik. Pengaturan penting di ArcGIS Pro. Yang pertama ada statistik field, memasukkan kolom angka yang ingin dihitung volumenya. Misal, kolom omzet dengan tipe statistik summary untuk total omzet atau kolom luas lahan yang tipenya min atau untuk rata-rata luas lahan pertanian. Habis itu selanjutnya cache field, pilih kolom kecamatan yang sangat krusial agar ArcGIS Pro yang kita digunakan mengelompokkan hitungannya per wilayah kecamatan seperti Majenang, Kroya, Sidoarjo dan lain-lain. Dan bukan menghitung total langsung seluruh Kabupaten Cilacap. Jadi yang hanya kita pilih saja menggunakan klik kanan shift lanjut di klik semuanya yang mau kita pilih. Hasil akhirnya merupakan sebuah eh, tabel mandiri ringkas yang menyajikan data kumulatif per kecamatan di Kabupaten Cilacap. Di sini ada rekomendasi kebijakan untuk ekonomi yang merupakan mengontrol jumlah usaha dan bisnis yang berimbas pada kurangnya resapan dan ruang hijau untuk penanggulangan banjir. Untuk rekomendasi kebijakan di sosial, program edukasi terhadap bencana kepada warga yang tinggal di zona merah dan eh, perbanyak daerah yang bisa diungsikan untuk warga-warga yang terimbas dari banjir. Selanjutnya adalah mitigasi, perluasan dan perlindungan zona resapan sebagai penanggulangan alami dan membangun tanggul sebagai penanggulangan tambahan. Sekian dari saya, Arena Jun dengan NIM 041. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.